Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan pelajaran prakarya dan wirausahawan. Dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman pangan, yaitu tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Dalam kompetisi dasar menganalisis sistem produksi budidaya tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Dengan tujuan pembelajaran mengungkapkan rasa bangga dan mewujudkan syukur tentang keragaman tanaman pangan sebagai anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Mengidentifikasi jenis-jenis tanaman pangan, produksi hasil budaya, sarana produksi, dan teknik budidaya tanaman pangan yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pangan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tentang standar budidaya tanaman. Mempresentasikan hasil kegiatan budidaya yang telah dilaksanakan. Memahami sikap dan perilaku dalam wirausaha untuk keberhasilan suatu usaha dalam bidang budidaya tanaman pangan. Budidaya dan wirausaha tanaman pangan terdiri dari dua macam bagian. Yang pertama, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Yang kedua, proses produksi budidaya tanaman pangan. Di Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan yang bagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian berbagai bidang pertanian seperti budidaya tanaman pangan, kelompok tanaman yang termasuk komunitas pangan adalah tanaman pangan. Dalam proses budidaya tanaman pangan membutuhkan sumber daya yang dikelola dalam wirausaha dikenal dengan nama sebutan 6M. Yang pertama, man, yang artinya manusia. Yang kedua, money, yang artinya uang. Yang ketiga, material, dalam arti bahan-bahan. Dan yang keempat, mesin, artinya alat. Yang kelima, metode, dalam arti langkah-langkah atau cara kerja. Yang terakhir, market, yang artinya adalah pasar. Pertemuan antara pembeli dan penjual. Dalam budidaya tanaman pangan, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan adalah suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun besar, tumbuh dan berkembang banyak. Tanaman dengan dikelompokkan berdasarkan umur, tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan. Misalnya jagung dan kedelai. Atau antara 6
sampai 8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produksi hasil budidaya. Contoh pada tanaman pangan yang tadi sebutkan, yang pertama serelia. Dalam contoh itu ada 3 macam contoh. Yang pertama padi, jagung, dan sorghum. Sedangkan contoh tanaman kacang-kacangan yang pertama kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Yang ketiga pada tanaman umbi-umbian, dalam contoh yang pertama singkong, umbi jalar, dan talas. Hasil daripada budidaya tanaman pangan biasanya berupa biji atau umbi. Hasil budidaya tanaman pangan dapat dimanfaatkan dengan cara langsung dimasak atau dijadikan bahan baku industri. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Keragaman jenis tanaman pangan yang kita miliki merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita harus bersyukur kepadanya. Bentuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dapat diwujudkan dengan memanfaatkan produk pangan yang dihasilkan oleh petani dengan sebaik-baiknya. Dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam atau yang disebut SDA yang melimpah ini bisa dengan menjadikan sebagai pilihan dalam berwirausaha, yaitu wirausaha di bidang tanaman pangan. Dalam contoh wirausaha tanaman pangan di sektor budidaya tanaman yang perlu dikembangkan melalui wirausaha sehingga dapat meningkatkan produksi pangan maupun meningkatkan nilai tambah produk pangan. Berikut ini ada beberapa contoh wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan. Yang pertama, budidaya padi untuk menghasilkan beras, budidaya kedelai untuk menghasilkan biji, budidaya kedelai untuk dipanen muda, budidaya kacang tanah untuk menghasilkan biji, budidaya kacang tanah untuk panen dikonsumsi, budidaya kacang hijau untuk panen biji, budidaya sorghum untuk panen biji, budidaya sorghum untuk bahan baku etanol, budidaya sorghum untuk dijadikan ikut pakan hijauan, budidaya jagung untuk menghasilkan biji. Dalam proses dan teknik budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi, dan air, serta pelindung tanaman untuk pengendalian hama dan organisme sebagai sarana budidaya. Seluruh sarana budidaya harus
sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar mutu produk. Yang pertama, lahan. Pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Akibatnya harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik. Sejak awal sebelum usaha tersebut dimulai, pemilihan lahan meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi. Yang kedua, riwayat lokasi diketahui. Yang ketiga, pemetaan lahan. Yang keempat, kesuburan lahan. Yang kelima, kesuburan saluran drainase atau saluran air. Yang terakhir, konservasi lahan. Masih dalam proses teknik tanaman pangan. Yang kedua, binih. Binih juga sangat menentukan kualitas dan produksi budidaya tanaman pangan yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, varietas yang dipilih untuk ditanam yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, binih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agrosistem budidayanya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas, nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal, dan tanggal kadaluarsa, serta berasal dari perusahaan penangkar yang terdaftar. Yang ketiga, binih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki figur yang baik, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau OPT di lokasi usaha produksi. Yang keempat, apabila diperlukan sebelum ditanam diberikan perlakuan Yang ketiga, masih dalam proses teknik budidaya tanaman pangan. Mana tiga adalah pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pupuk anorganik yang digunakan, yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan atau direkomendasikan oleh pemerintah. Pupuk organik, pupuk anorganik berasal dari bahan-bahan mineral seperti HCl, urea, dan TSP. Yang kedua, pupuk organik, yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah seperti kompos atau pupuk kandang. Yang ketiga, pembenahan tanah, yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang keempat, pelindung tanaman. Pelindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau yang disebut PHT, menggunakan sarana tidak mengganggu kesehatan manusia serta tidak mengganggu dan kerusakan lingkungan hidup.
Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, atau masa pasca panen. Disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam standar pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai. Yang kedua, tindakan pengendalian OPT dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT. Masih dalam teknik budidaya tanaman pangan mengenai pestisida. Pestisida adalah pengendali OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi efektif terhadap OPT yang menyerang. Pestisida terdiri dari pestisida hayati maupun pestisida buatan. Pestisida yang digunakan harus pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan. Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik dan tidak bercampur tangan dengan material lainnya. Yang kedua, harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menangkar dan mencampur pestisida. Yang ketiga, tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan antara lain untuk mencegah kontaminasi air. Yang keempat, terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya, persediaan air yang cukup. Yang kelima, akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya kepada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan. Yang keenam, terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. Yang ketujuh, tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan. Kedelapan, semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya. Yang sembilan, tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk. Yang kelima, dalam budidaya tanaman memerlukan pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan ataupun sistem irigasi pengairan. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan
memenuhi baku mutu air yang sehat. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air dan manfaat dan optimal. Apabila air irigasi tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air dengan sebagai teknik irigasi. Penggunaan pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya atau tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup. Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi. Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk irigasi, penyediaan air dari sumber harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang keenam, panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen. Seperti pemanen harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Yang kedua, penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Yang ketiga, cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi. Tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Yang keempat, panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat. Yang kelima, kemasan atau wadah yang akan digunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Mungkin dalam pembelajaran tanaman pangan, karena ada cara penanaman bibit cabai. Cara penanaman cabai tentu saja berawal dari bibit. Yang pertama, cara menanam cabai tentu saja berawal dari bibit. Pertama-tama tentu saja Anda harus memiliki bibit cabai yang berkualitas. Cukup mudah memilih bibit cabai. Pilihlah bibit cabai yang masih segar dan kupas cabai lalu ambil bijinya. Setelah itu jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Cara lain untuk mendapatkan bibit cabai adalah dengan membeli bibit cabai di toko. Namun jika Anda hendak menanam cabai dalam skala kecil, lebih baik membuat bibitnya sendiri. Bibit cabai yang dijual di toko biasanya dalam skala besar dan tentu saja mahal. Langkah selanjutnya adalah dengan menyemai. Gunakan polybag ukuran kecil sebagai media penyemaian. Masukkan tanah dan juga pupuk. Campur hingga
tingginya polybag, masukkan bibit cabai pada polybag dan siram setiap hari. Lebih rinci lagi, begini cara menyemai bibit cabai agar cepat tumbuh. Yang pertama, siapkan tempat penyemaian polybag misalnya. Yang kedua, masukkan tanah dan pupuk kandang dengan berbanding 3:1. Biarkan pada tempat yang terlindung dari hujan dan sinar matahari selama 1 minggu. Yang keempat, rendam bibit dalam air hangat selama 3 jam. Lalu letakkan benih pada polybag, tutup benih dengan tanah kira-kira 1 cm saja kedalamannya. Tunggu hingga benih berkecambah, kemudian mulai diperkenalkan dengan sinar matahari langsung. Nah, ini hasil dari tadi penanaman budidaya tanaman pangan, contohnya pada tanaman cabai. Ini hasilnya pada gambar. Mungkin pada pertemuan kali ini, pada pelajaran prakarya, Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.